Kami juga sudah sampaikan ke Pak Ketum, kami memohon ini nanti PBSI bisa ikut bidding untuk tuan rumah Sudirman Cup di 2027. Karena ini akan menjadi suatu kebanggaan para atlet pelatnas kita yang sebentar lagi akan berangkat menuju China ya, Sudirman Cup di 25 April, 27 April mulainya. Dan juga para seluruh pelatih, tim medis, officials, dan seluruh para anak junior juga ada hadir di sini. Mungkin saya singkat saja hadir di sini karena ingin memberikan semangat langsung kepada para atlet yang akan berangkat ke Cina. Semoga ini bisa memberikan prestasi. Tadi lihat di data, memang tidak mudah. Ternyata di Sudirman Cup, Indonesia baru sekali juara. Sisanya didominasi oleh Cina dan Korea Selatan. Tapi ini semoga tidak menjadi pematah semangat, tapi menjadi motivasi. Saya juga menitipkan ini para officials, tim manager, pelatih, dan juga federasi, pastikan kebutuhan dan juga apa yang dibutuhkan para atlet ini kita harus siapkan. Tapi juga atlet juga harus siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Siap nggak? Ini juga rencana di Cina juga ya Pak Ketum, ini ya kongresnya. Kami juga sudah sampaikan ke Pak Ketum, kami memohon ini nanti PBSI bisa ikut bidding untuk tuan rumah Sudirman Cup di 2027. Karena ini akan menjadi suatu kebanggaan jika Indonesia terakhir kapan kita nge-host Sudirman Cup? Yang pertama 89, tahun 89. Jadi ini sebagai tambahan motivasi dan saya yakin jika nanti kita bisa menjadi tuan rumah baik Sudirman Cup, ini akan menambah motivasi para atlet dan juga ekosistem badminton yang akan lebih baik. Saya titipkan sekali lagi para atlet, saya tahu ekspektasi dari masyarakat sangat tinggi. Kadang ini juga kalau pada lihat sosmed, semoga tidak lihat sosmed, takutnya mempengaruhi mental. Tapi saya hanya berbagi pengalaman, walaupun saya bukan atlet, tapi lumayan sering dihajar di sosmed juga. Jadikanlah kata-kata hajaran itu sebagai bahan motivasi dan jangan dimasukkan hati sebagai bahan untuk menyakiti hati. Jadi kadang kalau kata-kata yang kasar-kasar itu ya bukan kita jadikan guyonan, tapi kita jadikan itu pegangan kita untuk membuktikan bahwa kita bisa buktikan yang lebih baik. Mungkin pesan saya hanya itu, dan saya hari ini hadir tetap menggunakan jaket kontingen Olimpiade karena kita sangat berharap dan target utama dari badminton kita kembali mendapatkan medali emas di Olimpiade 2028. Jadi terus semangat, insya Allah komitmen kami di pemerintah melalui Kemenpora dan saat ini juga wamennya langsung dari badminton. Jadi ini adalah saat yang baik, momentum emas untuk kita kembalikan kejayaan badminton. Mungkin dari saya sekian, selamat bertanding dan terus latihan, kita lihat kembali simulasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dito, mohon berkenan untuk ke tengah lapangan. Tim Sudirman juga untuk boleh kita berfoto bersama dengan Pak Menteri. Bapaknya kanan. Silakan rekan-rekan media. 321, sekali lagi 321. PBSI Indonesia. Ya, selamat pagi rekan-rekan media. Hari ini saya mengunjungi pelatnas PBSI di Cipayung dalam rangka simulasi pertandingan dari Sudirman Cup. Tadi kami melihat beberapa simulasi pertandingan dan
sekaligus melihat persiapan dan bertemu dengan para atlet yang dimana kami berharap ini nanti untuk Sudirman Cup, walaupun harus kita ketahui dari Sudirman Cup diselenggarakan, memang Indonesia baru sekali juara. Dan ini tadi saya sampaikan, ini akan menjadi tantangan yang berat, tapi semoga motivasi dan juga semangat dari rekan-rekan Platnas PBSI ini bisa menggelora. Dan tetap saya ingatkan bagaimana kami sangat berharap fokus dari badminton ini bisa kembali menorehkan medali emas di Olimpiade. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa Sudirman Cup kali ini yang akan di Cina itu sekaligus akan berlangsungnya kongres dari BWF. Dan tadi saya sampaikan ke Pak Fadil bahwa kami ingin Indonesia untuk kembali ngebit untuk tuan rumah Sudirman Cup maupun Thomas Uber Cup. Saya rasa ini salah satu strategi dan juga langkah agar bagaimana euforia, semangat, motivasi ekosistem badminton kita kembali bergelora dari hulu sampai hilir. Jadi ini yang saya sampaikan, semoga sukses Pak Ketum bersama Mas Wamen untuk perjalanan ke Cinanya. Ini kita tidak akan putus untuk mendukung badminton, dan bagaimanapun badminton sudah menjadi tulang punggung dari perolehan medali-medali di kancah dunia. Dan ini juga momen bagaimana pemerintah harus selalu memperbesar dukungan untuk badminton. Mungkin dari saya sekian, jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Cukup? Cukup ya? Ya, menurut saya tekanan pasti sangat berpengaruh, karena memang kalau saya mungkin sudah terbiasa berlatih dari zaman aktivis sampai politik, bagaimana kita menghadapi omongan dari eksternal, di mana kalau orang tidak terbiasa pasti akan kena mental. Jadi tadi saya ingatkan bagaimana semua kata-kata, baik itu kritik, hujatan maupun pujian, itu kita harus berlatih apa yang kita serap di hati dan jiwa kita itu sebagai suplemen peningkat motivasi. Nah itu memang saya rasa PBSI saat ini kan sudah menggunakan sport psychology, dan itu salah satu hal yang dilatih. Karena apapun yang kita dapatkan dari eksternal, begitu nyampe di tubuh kita, di otak kita, itu tergantung diri kita sendiri. Dan ini yang kita semangati para atlet. Jadi walaupun susah mungkin tidak melihat medsos, tapi kalau lihat pun harus siap. Begitu. Terima kasih.